Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke video part 3 untuk hari ini. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah MTech. Nah, MTech juga gap up ya di penutupan hari Jumat kemarin, tapi ditutup melemah 0,2%. Ini masih oke. Masih bertahan di atas MA100. Nah, ini mudah-mudahan bisa untuk tren jangka panjang nih untuk MTech. Jadi yang belum masuk masih bisa dilirik-lirik kalau misalkan selama dia masih bertahan di atas support 1720. Targetnya adalah 1830, 1955. Selanjutnya adalah IMAS. Nah, IMAS masih berusaha menembus lagi ya 970-nya. Sayangnya belum bisa close di atasnya, tapi masih ada kemungkinan lanjut. Nah, dia harus tembus 990-nya nih. Nah, 990 masih belum ditembus ya. Mudah-mudahan waktu dia tembus nanti akan cukup kuat naiknya atau bisa kencang. Jadi dipantau aja untuk IMAS. Saham berikutnya adalah METS. Nah, METS di hari Jumat kemarin justru malah terkoreksi minus 5,2. Nah, masih oke ya. Ini kesempatan yang belum punya, lihat apakah dia tembus 175 atau enggak. Kalau tembus 175 ya jangan masuk, tapi kalau misalkan dia mantul di 175 ya, lalu menguat lagi hijau, boleh teman-teman buat ambil posisi untuk saham ini. Apalagi bisa breakout 196 akan lebih bagus, targetnya di 220 dulu. Ya, berikutnya adalah IRA. Nah, ini IRA kita bahas kemarin ya sebelumnya. Nah, setelah breakout dia turun dan hari ini breakout lagi di atas top box atau resistance 1185. Masih targetnya masih sama, yaitu di 1245 untuk IRA. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Masih ada kemungkinan. Jadi dipantau aja yang mau masuk saham ini. Yang berikutnya adalah MICE. Nah, untuk MICE rebound ya di area support 478. Nah, ini masih kalau misalkan masih tertarik dengan saham ini, masih ada kemungkinan dia kembali lagi ke atas. Targetnya jangan jauh-jauh dulu, di 546 aja dulu. Selanjutnya MNCN. MNCN juga terkoreksi 0,6 tapi masih berada di atas MA10. Dia itu di atas harga 820. Nah, kalau misalkan dia mantul di 820, ini masih bisa untuk spec buy. Targetnya di 870 ya, kalau dia bisa breakout 840-nya dulu. Nah, karena 840-nya belum di breakout ya, tunggu aja dia turun lagi ke area 820, tembus apa enggak. Kalau nggak tembus boleh ambil posisi untuk spec buy, targetnya 870. Berikutnya adalah TCPI. Ya, TCPI doji di 10.875 ya. Ini dia tembus resisten, tembus juga supportnya. Nah, ini doji sudah mesti hati-hati apakah dia akan balik arah ke bawah. Targetnya belum tercapai yang di 11.250 ya. Tapi kalau misalkan udah nggak kuat, dia turun lagi ke bawah atau bahkan close di bawah 10.425, sebaiknya yang belum punya jangan masuk. Yang sudah punya mungkin boleh dipikirkan untuk take profit dulu. Berikutnya adalah SIP. Nah, SIP masih bertahan di atas MA10, yaitu di atas 835. Targetnya SIP untuk breakout dulu ya, 970-nya. Kalau berhasil breakout 970, targetnya adalah di 10.050 dan di 1050 dan di 1255. Selanjutnya HATM. HATM juga masih bertahan ya di atas MA10 dan juga support 398. Dia harus tembus dulu nih untuk top box atau resistance 430. Targetnya adalah di 454. Ya, berikutnya adalah Temas. Temas masih koreksi, tapi ini masih oke untuk diperhatikan beberapa hari ke depan ya. Mungkin dia masih akan sideways dulu ya, mungkin selama 1-2 minggu kita lihat aja perkembangannya. Tapi kalau misalkan ternyata dia langsung kuat breakout 2040, targetnya adalah di 2320. Ini juga sudah mulai menarik untuk Temas ya, mumpung masih
masih sideways. Nah, dan kemarin dia naik terbatas ya 0,26%. Begitu juga TPMA. TPMA sedikit ya. Hari ini juga kemarin di hari Jumat naik 1%. Tunggu aja sampai dia breakout 406. Kalau breakout 406 dan juga bisa breakout 412, mudah-mudahan bisa ke 436 ya. Dan saham ini enggak terlalu liquid, jadi alokasi dananya juga mesti diperhatikan ya untuk teman-teman semua. Selanjutnya adalah Wins. Wins masih bertahan di atas MA10 ya, di atas harga 366 ini masih oke. Hari ini di hari Jumat menguat 6,4%. Nah, kalau tembus 444 targetnya masih sama di 540. Tapi kalau misalkan dia turun lagi, bahkan dia tembus 342, ini sudah mesti hati-hati. Selanjutnya adalah Jemas. Jemas menguat 14% ya, menembus resisten 122. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Targetnya masih di 158, tapi kalau koreksi dia harus bertahan di 122 dulu untuk bisa lanjut trennya. Karena ini mulai bagus lagi posisinya, makin menarik. Mudah-mudahan bisa naik terus ya untuk Jemas. Next adalah saham Buka. Buka gap up ya, gap up lalu menguat 9,8% ya, open di atas resisten 298. Nah, kita lihat kalau misalkan di minggu depan atau dari Senin dia koreksi ya, kalau koreksinya tutup gap masih oke, selama masih di atas MA100 yaitu di atas harga 288 ya. Nah, kalau masih di atas 288 masih oke, tapi kalau misalkan dia cuma sampai 298 ini juga masih boleh, tapi harapannya bisa lanjut atau kena target dulu minimal di 326 untuk Buka. Saham berikutnya adalah ISSP. Nah, untuk ISSP ini diperhatikan aja dulu ya. Hari ini di hari Jumat ya, dia berhasil naik lagi di atas resisten 268, close di 270. Nah, kalau tembus 276, kemungkinan ke 284 sangat besar, jadi diperhatikan aja untuk ISSP. Selanjutnya Euro. Euro juga arah ya di 9,9%. Nah, ini diperhatikan aja, tapi memang tidak terlalu liquid sahamnya. Kemungkinan masih bisa lanjut ya. Ini memang transaksinya kecil, tapi dia di hari Jumat kembali breakout lagi di atas 152. Dan akhirnya saham Fit ditutup dengan arah ya di hari Jumat. Ini luar biasa. Dia tembus target 314, close di 320. Apakah lanjut di hari Senin? Kita lihat aja. Tapi kalau misalkan dia turun juga mesti hati-hati. Saham ini tidak terlalu liquid, jadi kalau yang sudah profit, kalau mau TP juga boleh, tapi mau hold juga boleh. Ini udah kita bahas dari mulai tanggal 27 Oktober ya, waktu di sini. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu Wapo. Nah, untuk Wapo masih menguat ya, 4,6%. Ya, ini juga kemarin kita bahas. Kita lanjut, kalau misalkan besok dia berlanjut di atas 181, target 199 dan tiang merah ini di 242. Mudah-mudahan tercapai. Berikutnya adalah ICBP. ICBP kemarin berhasil breakout top box lagi ya, 9.775, tapi dia belum tembus resisten sebelumnya nih atau high sebelumnya di 9.900. Nah, ini kalau tembus nih bagus banget, berarti dia mau lanjut lagi, jadi diperhatikan aja yang belum punya. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi ya, ini dia sudah tembus top boxnya di 9775, tapi kalau koreksinya selama masih di atas MA10 yaitu di 9.675 harusnya masih oke ya. Tapi kalau misalkan dia turun di bawah MA10 jadi mesti hati-hati. Nah, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Krab. Krab juga koreksi 2,7%, masih bertahan di atas MA10 ya, masih di antara 208 dan 226 untuk spek buy. Nah, masih perlu diperhatikan kalau misalkan dia masih di atas MA10 yaitu di atas harga 214. Mudah-mudahan sih nggak turun nih ke bawah lagi ya.
Tapi kalau misalkan dia sideways di atas 214, ini paling enggak masih ada potensi dia kembali menguat lagi untuk menembus stop boxnya di 226 untuk ke target di 254. Selanjutnya adalah Pani. Nah, Pani ini juga jangan sampai lolos ya. Dia udah mulai sideways lagi ya setelah beberapa hari kemarin dia naik cukup kuat dan udah sekitar seminggu dia sideways. Perhatikan aja kalau kembali menguat atau bahkan dia bisa breakout 1165. Kalau berhasil breakout 1165, targetnya adalah di 1575. Saham berikutnya adalah Pacar. Nah, ini pacarnya siapa? Nah, untuk Pacar ini masih oke untuk diperhatikan ya kalau dia berhasil breakout 161, targetnya 174 dan 214. Ini juga semakin menarik untuk diperhatikan beberapa hari ke depan, jangan sampai lolos. Dan saham yang terakhir untuk video part 3 adalah Dewi. Dewi juga masih bertahan ya di atas MA10 yaitu di 224. Kalau dia berhasil breakout di minggu depan ya, breakout 248, targetnya adalah di 266 ya. Kalau misalkan ke 266 berhasil ya, teman-teman masih bisa hold dulu, mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke 280-nya. Yang sudah masuk masih bisa hold. Perhatikan aja pergerakannya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Oke, mungkin sampai di Dewi dulu untuk part ketiga. Masih ada part keempat, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.